ibu-ibu juga. Oh iya, Ibu juga karyawannya juga. Buat tugas akhir. Yuk, mungkin bisa dimulai Aska. Buat pertanyaan yang pertama mulai dari yang santai aja dulu ya Bu. Oh iya. Kantin ini bukanya udah dari tahun berapa ya Bu? Kalau tahunnya Ibu kurang pasti ya Mas. Ibu tuh di sini 2016. Kalau yang ibu-ibu lain tuh udah duluan. Oh. Nah, kalau Ibu 2016. Oh iya iya. Ibu masuk dari 2016. Udah 10 tahun berarti ya Bu? Iya, itu 10 Masuk tahun. 10 tahun. Terus menu yang paling laris di sini Bu? Ya alhamdulillah tuh semuanya laku gitu loh Mas. Oh. Karena kita kan harga jualnya juga nggak terlalu tinggi ya Mas, bisa terjangkau. Untuk anak-anak itu semua tuh terjangkau. Iya. Merata lakunya ya Bu? Nah, semua laku Mas. Karena ada menu baru, jadi lontong tuh memang agak berkurang. Tapi ya tetap jalan gitu. Cuma sekarang yang kurang jalan itu bakso sama pentol itu sama tahu itu kurang Mas. Karena udah ada kadang kan anak-anak komo ya. Sebelah itu kan ada cireng. Jadi mungkin hal-hal baru gitu kan. Merasakan yang baru. Tapi ya nggak apa-apa, tetap ibu jalani. Nanti kecewa kan kalau ada yang nanya, ada menunya tapi nggak dijual kan. Betul. Yang udah langganan bakso siapa tahu. Iya, gitu Mas. Lanjut, pegawai di sini itu total ada berapa 3 orang ya, orang, Bu, sekarang? Mas. 3 orang. 3 orang jaga bareng-barengan. Ya, bareng-bareng. Kerja tim Mas, satu tim. Oh iya. Nggak ada ganti shift Nggak gitu ya? ada. Nggak. Terus kalau lagi ramai kan ruangannya terbatas ya Bu, sekitar kurang dari 3 kali 3 meter ya Bu. Enggak sampai. Sampai 2,5 kali. 2,5. 2,5. Itu sering ada kewalahan dari komunikasinya kah Bu antara pegawai sama yang Sejauh belanja? ini enggak Mas. Oh sejauh ini. Nah, Ya. sejauh ini enggak. Bu Titik itu ya juga bisa menghandle yang ini nggak suka ini, yang ini nggak suka ini, nggak pakai ini, itu bisa. Nah, tercover semua. Bisa hafal? Bisa. Terus jadi kayak yang apa? Yang udah mesen tahunnya belum dibuatin atau lupa bayar gitu bisa minim. Kalau yang lupa bayar, ada ya juga yang nggak bayar sih ada ya Mas. Wajar. Wajar. Apalagi dulu pas Sokes masih sebelah sini, itu banyak ibuan, maksudnya ya kecolongan lah kasarnya, bukan kecolongan. Aku ada yang dimasukin ke tas, terus yang dibayar yang dimakan aja. Tapi kan Bu Titik jeli. Makanya kita pindah ke sana tuh supaya bisa memantau. Oh, maaf. Wajar lah Mas, 1-2 tuh ada. Harus Masih. ya kita maklum. Masih pada iseng-iseng Iya. ya. Biasa itu Mas. Iya. Jadi nggak pernah kayak misalnya pesanannya ketuker gitu nggak pernah Bu? Kalau untuk jus mungkin, jus mungkin Mas. Kadang tuh pas rame antara jambu denganan itu kan merahnya sama dengan stroberi. Itu ya. Ibu aku iya. Terus kayak saset kopi-kopi itu ya. Kadang yang bude cappuccino, nanti yang satu Torabika itu kan kadang hampir sama warnanya tuh. Coklat-coklat Ya, juga. coklat-coklat itu ya. Memang ada Mas. Tapi ya kita minta maaf kalau pas salah gitu kan. Sama-sama manusia. Iya betul banget. Itu selalu nerapkan toh. Terima kasih, maaf, minta tolong itu terapkan. Terus hubungan Bu, tiap pesanan gitu kayak dicatat gitu nggak Bu? Kalau nggak terlalu banyak ya kita catat biar nggak salah gitu toh. Kadang kan ada yang suka, ada yang esnya dikit, gulanya dikit, nggak pakai susu gitu tuh kan kadang kalau jus kan ribet. Itu ya kita catat. Kalau pas rame banget gitu. Maksudnya kayak tiap pesanan gitu dicatat supaya tahu berapa banyak yang kejual. Wah enggak Mas. Enggak pernah. Itu tuh nggak pernah pakai gitu. Jadi ya udah berapa dapat ya itu nanti dibelanjain. Yang penting udah bisa gaji pegawai. Nah, nanti menyisihkan dikit untuk kontrak. Itu kan wajib kita tiap hari. Oh,
tiap hari kita ngambilnya mas. Sebab kan ini kontraknya ini kan walaupun hitungannya per tahun, tapi kan kita cuma 8 bulan ya efektifnya. Iya, efektifnya. Oh, iya, iya. 8 bulan. Jadi itu umpamanya yang tahun lalu kan 12, tapi kan itu yang 1 juta deposit. Jadi Iya. yang tahun ini 11. Ya itu kan kita bagi 8. 8 dibagi 20 hari kerja toh mas. Ya. Nah, harus gitu. Harus dimatikan. Jadi nanti pas bayar kontrak udah ada gitu. Kita nggak kelabaan. Oke. Sejauh ini ya mau belanja ada duit. Ya berkat doa anak-anak ibu semua. Walaupun untungnya mungkin mepet ya mas, tapi Oke. ibu nggak pernah punya utang. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, itu aja mas. Oh iya, masuk ke stok barang nih Bu. Stok barang itu Kayak paling- makanan bungkus atau buah-buahan gitu. Kalau buah memang kita harus nyetok mas pas musim gitu. Mas musim. Oh, pas Ah, musim. kayak mangga gitu memang harus kita stok. Jadi nanti pas di saat nggak musim kita masih punya mangga. Gitu. Kan jarang toh mas. Kayak sekarang kan belum musim, mahal tapi ya itu masih bisa. Oh, Omong-omong nyimpennya itu di mana? Freezer mas. Freezer. Oh, ada freezer. Ada di rumah 2. paham. Berarti Tiga. untuk barang yang musiman aja ya Bu yang belinya Iya. nyetok banyak. Biasanya pakai peti itu 1 peti itu beli itu mas. Oh, oke. Biasanya ke Gamping sih ngambilnya ke pasar Gamping itu loh mas. Oh, oke. Pasar Gamping ya, tahu. Kalau misalkan kayak ayam, Ayam itu tiap Sabtu Minggu itu ibu belanja kan ibu ungkep. Ah. Jadi beli sekali 15 kilo. Sekarang kan karena ada menu nasi uduk kan pakai ayam juga. Oh, oke. Nah, jadi itu ibu beli sekali 15 kilo, ibu ungkap, ibu bagi-bagi mas. Harus gitu. Tahu gitu juga. Ada sambelan tahu kan, direbus, bumbuin gitu, terus kita bungkus untuk 5 hari. Jadi ya, hari-hari biasa itu kan nggak ribet banget itu. Cuma tempe itu tiap hari. Tempe yang harus tiap hari. tiap hari. Kalau tahu kan nanti tinggal goreng gitu kan. Jadi tiap hari nggak harus ke pasar. Harus pandai-pandai kita manage waktu manage mas. ngomong-ngomong soal stok gitu, pernah nggak Bu ada kejadian kantinnya lagi rame tapi ternyata stoknya udah habis? Entah Selama ini nggak, barang Mas. apa. Selama ini enggak ya? Jadi Selama ini aman ya enggak. Bu selama Aman. 10 Aman. tahun ini. Ah, berarti? Oh. Iya, aman mas. Dulu kan nggak seramai sekarang kok mas. Awal-awal ibu masuk sini tuh ibu tuh setengah kilo bulan. Karena dulu yang ibu tuh kan kasarannya ada anak kos, udah kayak anak sendiri. Waktu itu ibu masih di Riau. Terus dia nawarin gitu kan. Iya. Dia aku punya kantin, kalau dia mau ngelola gitu. Oh. Jadi waktu itu dia juga kurang pinter gitu loh kan, buat jus gitu loh mas. Jadi kan mahasiswa mungkin kurang toh. Nah dari setengah kilo meningkat sekilo buat setengah kilo setengah 2 kilo. Sekarang kalau rame ya 5 kilo. Kalau rame mas. Gitu. Bisa. Ya itu kan selalu jaga kualitas. Betul. Walaupun murah tuh kan nggak murahan gitu loh mas. Kita jaga kualitas. Oke, Bu. Selesai di stok. Oh iya, soal customer. Ini kalau kantin kan sesuai dengan jam kuliah dan jam makan siang juga ya Bu. Biasanya itu paling ramai. Paling ramai jam berapa? Sekitaran jam berapa? Jam 9 tuh udah ada yang beli kalau pagi ya mas. Sampai sarapan. jam 10. Nanti jam setengah 12 sampai setengah 1 itu rame. Nah, biasanya setengah 3 juga lumayan gitu itu juga Mas. lumayan. Nah ini karena puasa Arafah ya. Iya, puasa banyak Arafah yang jadi hari banyak ini yang sepi. Nah, Iya. nah, sama Biasa kemarin udah. tuh kurang mas. Oh, oke. Ibu lagi puasa? Enggak. Ibu minum obat sebabnya. Oh. Ini lagi sakit toh, lagi pengobatan. Semoga sehat terus ya Bu. Terima kasih mas. Setengah bayangan komplain udah tadi. Mohon maaf kalau menurut Ibu sendiri, menurut Ibu kalau misalkan kantin ini lebih unggul dari kantin sekitarnya itu
Menurut Ibu, Karena apa? iya, karena apa? Apa yang Ibu unggulin dari kantin ini? Bukan membanggakan gitu loh ya, Oke, bukan ya. oke, nggak apa-apa. Ya kita kan pelayanan mas. Ah. Terus ya kita jaga ya harga juga kan juga anak-anak kan ya. Oke. Anu toh. Terus juga kualitasnya. Walaupun murah tapi nggak murah, rasa tetap ibu pertahankan. Makanya ibu kan masaknya di rumah. Yang di sini kan Mbak Titi sop sama gulai, tapi kan tetap bumbu dari ibu. Udah ibu takar-takar gitu, maksudnya ini segini ukurannya segini gitu mas. Jadi tetap nggak berubah. Harga kan juga ibu kan yang bisa terjangkau lah. Iya. Terus ke teknologi. Ngomong-ngomong soal kiris, Bu. Kiris mulai dari kapan ya, Bu? Iris itu udah 3 tahun ini mas. Udah 3 tahun Ah, lalu. ya itu pun juga karena mahasiswa juga. Jadi mahasiswa ibu ada kiris enggak? Kan itu waktu Iya. juga gaptek ya mas. Iya. Terus nggak punya mbak, nggak jadi beli. Dari situ akhirnya ibu kan juga berpikir toh, oh ternyata sekarang kita harus mengikuti teknologi kan mas. Betul. Jadi ibu berusaha. Kebetulan kemarin tuh ada mahasiswa. Oh pertama ibu pakai BCA. Oh, Cuma BCA itu kan uangnya mengendap. Oke. Mengendap dari sekarang terus besok jam 1 baru uangnya masuk. Baru kita ambil mas. Akhirnya ada mahasiswa yang magang di Mandiri. Oke. Yang dapat beasiswa mandiri itu kan sini itu dibuatin. Nah, jadi kalau mandiri itu kan jam 5 masuk, jam setengah 9 malam masuk. Jadi kan malah gampang ibu untuk belanja lagi gitu loh. Oh, oke. Paham. Ya sebab kan modal ini kan banyak mas. Walaupun kayak gini banyak modalnya ya. Jajanan ini untungnya dikit tapi modalnya gede. Saset juga mas. Oke, Bu, saset Saset pasti itu banyak. belanja 500.000 belum dapat apa-apa mas. Ibu tuh masih bertahan ini harganya tuh nanti mungkin kalau pas maba itu naikkan 500 perak dengan terpaksa karena ini kan ngikuti kapnya mahal Oke, plastik. plastik mahal. Terus ini pun Sedang. juga udah naik semua mas, tapi itu masih bertahan lah sekarang. Nanti pas udah maba nanti itu arus naik. kondisi ya, Bu? Iya, 500 perak itu naik. Ya mau nggak mau Oke, Bu. supaya Nggak kita mau tetap ya? jalan juga toh mas, gaji Ah. pegawai 3. Gaji pegawainya juga. Iya itu. Oke. Ngomong-ngomong soal teknologi tadi, kiris itu entah nyambung ke pencatatan uang masuk, uang keluar gitu Nggak nggak? pernah, ibu nggak pernah pernah pakai ada. sistem uang masuk sekian, yang penting mau belanja ada Ah. gitu mas. Tapi kalau yang untuk kontrak ini tetap harus kita sisihkan, Ah, itu nggak diutek-utek itu mas. paham. Tapi kalau untuk yang keluar masuk itu ibu nggak pernah. Oh, Itu nggak. sistemnya tradisional mas, mumet. Paling selama ibu tinggal nih Mbak Titi aja yang uang tadi ibu titip berapa, uang masuk berapa gitu aja. Oh, paham. Nanti kiris diambil lagi untuk tombokan nanti besok paginya gitu. Jadi nggak pernah pakai hitungan pembukuan ribet itu nggak pernah. Nah kalau ibu pakai ribet, mbak ini nanti nggak bebas makan dan bebas minum toh mas. Kalau sini kan bebas makan minum, pulang bawa nasi, bawa lauk, baju semua. Boleh ditanya mbak-mbaknya semua. Di rumah pun dipikir keluarganya mamanya 2 orang ya telurnya 2, ayamnya 2 gitu. Tetap tiap hari dibawain. Jadi kalau pakai yang sistem terlalu jelimet, kasihan pegawai. Sebab kan kita sistemnya mari kita cari rezeki bareng-bareng. Oke. Gitu. Jadi mereka kan nyaman. Selama ini ya nyaman alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut ke soal pegawai ya, Bu. Kalau dari Ibu itu ngatur pegawai itu tipenya yang kaku, oh harus begini, caranya harus begini, harus ngelayanin mahasiswanya begini, atau bisa santai ya? Ya kita terapkan harus melayani mahasiswa dengan ramah, aku terus cepet. Oke. Ramah cepet itu kan. Jadi kita juga cukup bahasanya tuh jangan yang kasar. Oh, oke. Kameranya di Itu sebelah sana. ibu terapkan. Juga harus cepet sunset, kita nggak bisa lama-lama melayani. Lagi ngapa? Kan masnya ya tahu kan Boleh jus kalau gantian pas aja? ibu
ikut Enggak, andil kan maksudnya cepet. kamu lanjut. Nggih, Bu. Ah. Dicepet Udah kan. lobet Iya, soalnya. Apalagi pas rame. Kamu lanjut. Ah. Udah lobet Iya, soalnya. Apalagi pas rame banget gitu. Ini karena ibu lagi kurang sehat, makanya udah ibu pasrah. Harus cepet mas kalau di sini. Makanya kita akalin buah itu udah di frozen biar cepet. Kalau kita semua dari sini ngupas mangga sini nggak akan terkejar mas. Selama ini ya udah lancar. Tapi nggak tahu kalau ya mohon maaf kalau selama ibu kurang sehat nggak di kantin mungkin agak lambat. Ya harap maklum. Ya nggak sama toh mas. Irama ibu kerja dengan mbak-mbak itu kan beda. Nggih. Kalau ibu kan ini cepat gitu. Di rumah ya begitu. Terus pernah ada kayak kasus karyawannya itu mohon maaf nakal ya Bu atau agak kurang melayani Ada. mahasiswanya. Itu yang Mbak Puji yang dulu itu. Oh. Nah, makanya ibu berhentiin. Ya ada sih nakalnya ada juga. Cuma ibu kan pikirannya dulu kayak dia ngambil saset apa. Pikirannya oh dia mungkin butuh. Jadi ibu tuh nggak pernah punya pikiran jelek. Terus kalau uang memang ada, cuma ibu tuh nggak terlalu mau-an. Dia juga ngelayani mahasiswa nggak ramah mas. Nah, mahasiswa beli gitu dimarahin. Itu ibu nggak suka. Ibu udah nerapkan harus ramah. Terus kalau salah ya minta maaf. Dia enggak. Semua tak terapkan itu. Jujur sebenarnya tuh ya dari awal kita cari pegawai itu jujur. Melayani mahasiswa satset juga harus ramah. Itu udah diterapkan. Pas buka loker kita mas. Memang itu yang dianukan. Jadi waktu ada kesalahan gitu, Ibu sekedar ngamatin aja atau Ibu sempat ngasih peringatan gitu? Iya tak amati aja. Tapi kalau udah keterlaluan ya itu. Kebetulan dia minta izin ya udah takkan. Itu gitu mas. Enggak yang langsung anu gitu enggak. Ada kesempatan loh dia minta izin libur gitu. Udah takkan sekalian. Kebetulan dia dapat pegawai gitu. Terus udah masuk ke penutup nih buat wawancara sama Ibu. Ada beberapa lagi. Kalau boleh tahu satu atau dua harapan dari Ibu untuk kantin ini? Ya mudah-mudahan bisa berkembang. Gitu mas. Ibu sehat jadi ibu bisa melayani anak-anak ibu semua. Ya ibu pengennya sih ya sehat terus gitu loh. Ibu senang sebenarnya. Jualan gini nih senang. Kumpul anak-anak ibu senang gitu loh. Maunya begitu. Doain aja ibu sehat. Amin. Ya sebenarnya kayak harga itu ibu tuh nggak mau naikin. Tapi kan kemarin itu pas kontrak sekarang ini itu tuh ditekan pas rapat dengan Dharma Wanita ya ibu-ibu yang lain itu pada iri. Harga ibu tuh terlampau rendah. Gitu. Jadi ditetapkan 7.000. Tapi kan ibu tambahin telur buyur toh mbak. Air mineral itu ibu turunin. Gitu. Sekarang kan semua boleh jual. Enggak apa-apa. Kita kan udah ada rezeki udah ada yang ngatur. Makanya ibu turunkan aja. Mau bersaing monggo, bersaing sehat. Tapi jangan anu. Ibu dikiranya tuh yang bukan kita jelekin ya, Ibu Soto. Pas rapat tahun kemarin itu kan udah dijelaskan. Boleh menjual menu apa aja, tapi jangan sama dengan teman-temannya. Dia nggak ngeh. Dikiranya ibu tuh masih serumpun. Maksud serumpun itu ibu khusus jual minuman, nggak boleh jual yang lain-lain. Padahal enggak. Ibu udah izin, kita izin mas. Kita cantumkan waktu mengajukan kontrak baru kan kita cantumkan menunya apa aja, harganya berapa. Jadi itu pada iri. Jadi kemarin itu Dharma Wanita mengharuskan harga terendah 7.000. Ibu diwanti-wanti, Bu Alin harus mengikuti peraturan. Ya ibu tahu sih. Maaf Bu, yang dimaksud Dharma Wanita itu yang sekitaran kantin sini aja atau
yang daerah sini ya Bu? Di sini ini kan sekarang yang ngelola Dharma Wanita Mas. Kalau dulu kan masih DEB. Kantin Jadi ini vokasi pusat. Vokasi pusat. Kalau dulu kan masih DEB dulu kan murah ini Mas, semua 25 juta semua dulu. Oh, nggih. Kalau sekarang kan enggak pertenan. Lah iya. Lebih mahal. Kayak ini katanya udah nggak ngelanjutin kontrak sebelah. Kemarin ditekankan pas rapat barang kalau memang nggak melanjutkan kontrak barang harus diangkut. 1 hari telat keterlambatan 50.000. Kenapa barangnya masih di sini? Nah ini kita nanti harus kita pertanyakan kalau pas kontrak berikutnya kan apa boleh yang orang dalam hanya kontrak pas waktu ramai maba, ya kan? Nah, kita kan dari Januari Mas. Nah ini barangnya masih. Oh, ini kan masih. ini kan pegawai orang dalam. Oh, yang paling pojok. Iya, yang ini Mas ini orang dalam. Dulu yang sebelah sana bakso itu istrinya dosen. Kalau ini kan stafnya. Kenapa kok mereka boleh? Kita enggak. Ya cuma kita dimin aja dulu. Berarti maksudnya mohon maaf dari Dharma Wanitanya itu agak kurang konsisten ya. Iya enggak konsisten loh. Kantin ke kantin. Pas kita bayar kan kita tanya, itu Mbak Oni itu gimana Bu? Mbak Buokit. Aku tak kan nanyanya pas pembayaran itu. Oh itu udah nggak ngontrak Bu Alin. Lah kok barangnya masih tak gituin. Tapi Ibu belum mendetail yang terlampau jauh itu enggak. Ya kita ada etika atau enggak batas-batas loh. Ya kita amati aja dulu. Kita lihat apakah maba dia jualan. Ya kalau gitu ya, kita boleh ya. Iya, berarti boleh. Kita boleh Pak, tapi kita nggak usah jualan ya toh Mbak. Apalagi Mei ini banyak liburnya ya Mbak. Kita kan tetap bertahan. Ini yang pokoknya yang kita ini ya yang anu lah, tahan banting. Mau rame mau anu. Sini kan nggak kayak fakultas lain ya Mbak. Dempet-dempet yang sana jajan ke sini, yang sana jajan ke sini kan kita nyempil. Iya. Otomatis kan yang jajan itu aja sampai kita hafal. Iya. Kayak kantin sekolah ya Bu? Lah ya itu Iya, kayak Mas. kantin sekolah. Tapi alhamdulillah Ibu tuh ada sekarang dari geografi ke sini filsafat, ya mungkin dari mulut ke mulut gitu. Yang dari geografi awalnya 2, kemarin tuh 6. Dari Faperta ada juga. Oh iya iya. Hukum, teknik ada juga 1, 2. Iya. Ya itu terima kasih. Itu mereka pada promosi sendiri. Nah, iya. Berkat ya jaga kualitas, jaga harga Iya, juga. harga juga Mas. Ibu kalau nggak betul-betul mahal buah langka, apalagi sekarang dolar menggila toh, otomatis dampaknya kan kemana-mana toh Mas. Iya Bu. Walaupun Prabowo ngomong orang desa nggak pakai dolar ya, dia nggak mikir transportasi itu kan pakai minyak pakai. Oke Bu. Transportasi itu. pakai minyak, pupuk juga kan Iya banyak. itu iya. berdampak Mas. Buah naga itu sekarang sampai 30.000. Ibu gimana mau bagi dengan harga tetap segitu kualitas? Tapi kan mau nggak mau Ibu naikin 1.000. Iya. Mau nggak mau dengan beras hati. Tapi ya gimana lagi? Wong kondisinya kayak gini. Kapi itu Mas biasanya tuh 19.000 plus tutup. Sekarang tuh 25.000, 6.000 satu jenis slop itu. Jadi iya 1 slop 50 itu. Sekarang Ibu kalau beli 10 itu udah 60.000 uangnya hilang. Untuk nambah itu toh Mas. Oke Bu. Ya, gimana Ibu mau naikin? Yang jual cup kan Ibu jualan sendiri dinaikin. Ya kan nggak tahu situasinya di sini. Nggak bisa asal naik. Walaupun anak-anak Ibu ngomong di sini paling murah, di luar jus aja udah 12 toh Mbak. Oke. Tapi Ibu tuh berat untuk menaikkan kalau nggak betul-betul terpaksa. Saya jujur jarang banget Bu kalau beli jus lain di sini. Lah iya, di Sekalinya luar saya beli jus di luar, loh kok 10.000 selisihnya lumayan lah iya jauh. jauh Mas bener. Kayak air doang. Air, nggak encer toh Mbak. Iya. Wong Ibu ya pernah dibeliin pas sakit toh. Nggak tak minum. Encer gitu toh. Oke, encer banget. Iya, kalau Ibu tuh ya insya Allah lah masih tak pertahanan. Mohon maaf izin, ini karena
kita baru tahu juga ya Bu, boleh tanya sedikit soal detailnya. Soal yang pengurusan kantin ini yang awalnya dari DEB pindah ke Dharma Wanita Vokasi itu mulainya dari kapan ya Pak? Sebenarnya tuh 3 tahun yang lalu tuh kan di sini sama Dharma Wanita diberlakukan sistem satu pintu kasir gitu loh Mas. Jadi dari kasir mahasiswa ke kasir dulu, terus dikasih kartu balik ke kita balik ke sana. Itu bertahan cuma 1 minggu. Demo mahasiswa Mas. Memang mahasiswa yang demo. Izin sama ibu, Bu, kalau Dharma Wanita tak usir ya ini untuk kita aja ya. Untuk kita aja maksudnya. Kalau tak usir gimana? Boleh, tapi jangan arogan, aku bilang. Terus anak-anak ibu pada ngadakan angket dari berapa ratus gitu yang setuju itu keluar berapa, akhirnya keluar Dharma Wanita. Akhirnya itu dipegang. Jadi sistem kontraknya kan dulu pembagiannya 20%. Sistem bagi hasil dulu Mbak. Oh, gitu. Pas sistem bagi hasil tuh anjlok. Pendapatan ibu cuma 400.000. 400 dipotong 20%. Belum gaji cleaning service, gaji pegawai itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita kelola sendiri gini, ya insya Allah bisa. Ibu lebih suka kontrak. Kontrakan kita sendiri yang ngaturnya. Daripada persen toh. Nah, Gede banget juga ya, 20%. Iya, 20%. Mas. Gede banget. Nah, minim tuh 15. Ya sempat seminggu. Dulu di pojok itu Dharma Wanita. Ibu nggak boleh jual minuman, nggak boleh jual saset. Akhirnya jusnya boleh. Yang showcase, yang ngisi minuman botol nggak boleh. Setelah mereka nggak diantar showcase Coca-Colanya itu, ibu disuruh jualan ini, nggak tak jual. Ibu gitu. Akhirnya mereka keluar ya itu jualan lagi. Wong untung minuman tuh ya nggak seberapa sebenarnya. Wong ibu tuh juga belinya bukan yang berkarton-karton kayak apa itu Golda apa kan ya ibu paling beli satu itu aja atau satu kerat itu isi 12 itu toh. Kalau yang berkarton tuh mungkin bisa lah itu jual 3,5 gitu. Lah ini kan kita belinya udah 3,5, jual 4.000. Untungnya sih sebenarnya nggak seanu. Iya Mas. Tapi ya tetap untuk rame-rame, untuk komplit gitu. Itu kalau Golda harganya masih Masih biasa 4.000 normal. masih Normal. Susu ya masih kok. Malah yang ini aja yang tak turunin harganya. Yang kejadian pakai sistem kupon-kupon itu 3 tahun lalu maksudnya? Iya, ya ini kan udah jalan 2 tahun ya ini ya. Mau 2 tahun ya, 3 tahun yang lalu. Pernah. Cuma ya itu tadi nggak jalan. Mahasiswa kan waktunya terbatas toh. Nggih. Kan paling berapa menit lah keluar. Lah ribet banget. Nggih. Dari sana ke sini, ke sana lagi. Terus kiri ibu tuh nggak boleh benar dipakai. Waktu itu Mas. Jadi kirisnya dari sana satu toh. Ya itu kan turun toh anjlok pendapatan kita. Biasanya bisa 1 juta umpamanya kalau rame banget. Ya pada nggak mau. Berarti memang sistem sama kepengurusannya mohon maaf kurang bagus ya. Nah iya memang kurang. Masih berantakan sama. Malah enak DEB yang ngelola DEB itu kita enak. Nggak terlalu kaku gitu loh Mas. Aturan-aturannya tuh nggak aneh banget gitu. Tapi ya sekarang kan udah vokasi pusat Dharma Wanita. Kira-kira soal apa yang urusan ke Dharma Wanitanya itu perlu kita tanya ya atau nggak perlu buat mempersingkat topik? Tapi yang itu Dharma Wanita jangan dimasukin kanu loh ya. Oh, Jangan Mas, ini untuk kita aja. Nah, nggak usah ya, minta tolong Cukup ibu ya. ya, Bu. Nah, minta tolong. Ini hanya untuk anu aja. Nggih. Buat kita pengetahuan. batasin operasionalnya di sekitaran sini Nah, aja. ini aja. Nah, kalau itu kan biar Mas juga tahu itu dulu pernah. Jadi pokoknya setorannya itu kontrak 1 tahun, setorannya per hari. Iya enggak. Oh yang kapan? Oh yang sekarang. Yang sekarang itu ya per tahun loh. Per tahun. Cuma ibu harus menyisihkan tiap hari. Harus disisihkan loh. Jadi
11 juta kan kemarin 12 tapi yang 1 juta untuk deposito. Jadi 11 juta dibagi 8 dibagi 20 hari kerja. Kalau hari biasa pas rame ibu ngisikan tak 200 sebab kalau Jumat kan sepi toh Mbak. Nah, harus gitu ibu dimatikan. Kalau enggak kan bisa. Nanti pas waktu bayar kontrak kita yang kelabakan. Gaji harian juga mbak ini. Oh, harian. Nah, begitu dapat duit langsung udah dibagi-bagi. Malah meringankan ibu mas daripada anu toh mingguan. Udah ada ibu pun nggak ada pun mbak Titi udah tahu. Si A sekian, si B sekian gitu udah bagi-bagi. Berarti karyawan sini kerja sama upahnya itu dibagi rata ya? Enggak. Enggak, ya beda no mas. Oh, beda-beda ya? Beda. Kayak mbaknya yang baru ini, walaupun jam kerja, dia belanja itu tetap ada tipnya. Ada uang bensin juga, pakai motor dia tetap beda. Mbak Titi beda lagi. Mbak Titi kan anak senior ya. Dia juga udah bisa ngendel, melayani anak-anak ibu. Dari situ kan kecakapan, kecepatan itu kan kita juga nilai. Tetap beda. Berarti gajinya itu beda-beda tergantung pengalaman sama beban kerjanya ya? Iya. Ibu tuh walaupun kerja, ibu umpamanya minta tolong beli gula atau apa, itu kan jam kerja ya. Tetap ibu kasih. Suruh beli gas, suruh apa, tetap ibu kasih. Itu nggak mau mas, makan tenaga orang itu nggak mau. Jadi sekarang mbaknya yang baru ini gantiin ibu untuk belanja. Itu beda, tetap tak kasih. Jadi sebelumnya yang belanja Ibu kan karena ini kan kemarin di MRI yang ini udah pengapuran sama ligamennya robek yang kanan. Yang kiri ini kemarin dirongseng tapi belum tahu mbak. Ibu udah disuntik ini udah 8 kali. Ibu kan berobatnya kemarin ke dokter saraf umum di Kalasan. Kebetulan dokternya ini dokter Harjo Lukito. Jadi karena udah 3 kali kunjungan 6 kali disuntik kok nggak sembuh, dikasih rujukan. Jadi ibu sekarang tiap minggu ke Harjo Lukito. Itu. Kalau sebulan sekali Hermina penyakit dalam. Terus ibu juga totok saraf ke Mbak Turetno itu loh mbak. Ini apa berobat. Oh, Mbak Turetno gitu. Yang lampu merah Wioro tuh belok kiri lurus saja itu. Oh iya. Ya sekali terapi 150 ya ibu jalani enggak apa-apa. Namanya pengen sembuh toh mas. Awalnya hanya ngangkat itu loh mbak. Ngangkat beras dari Indomaret Point. Beras 10 kilo, gula 5 kilo, minyak tak angkat dari dalam ke parkiran. Kayak klub gitu. Yang ini. Terus di rumah kebetulan cucian piringnya mampet. Jadi ibu ambilin airnya tak bawa ke depan. Udah nggak bisa jalan. Maghrib itu ya. Ya sebenarnya tuh memang kalau umpamanya mampet itu udah ada ahlinya. Jadi kita memang harus berbagi rezeki. Walaupun ibu kasih anti mampet tetap nggak mau. Memang harus nggak memanggil itu tukang. Oh iya. Memang harus dibagi-bagi memang rezeki itu. Kurang lebih udah lengkap ya dari wawancaranya. Kalau mau nanya mbaknya boleh silakan. Setelah ini izin salah satu pegawainya buat Paling ditanya Mbak Titi. sebentar. Jenengan sibuk Mbak Titi? Mau masih sibuk. Mbak Titi, masnya harus wawancara sebentar bisa. Mbak Titi aja. tapi ibu mungkin Ya ibu terima kasih teman-temannya pada saling atau promosi. Mbak Titi aja. Ya itu ditanya masnya apa mas? Sebelumnya kenalan dulu ibu. Kenalin Aska, Bu Titi ya. Kayak Pasya bu. saya apa ya bu? Saya Titi. Enggak pakai koma. Soalnya singkat padat. Singkat pada Ya gimana? Boleh langsung dimulai Bu wawancaranya Boleh, soal silakan.
soal santai-santai aja sih Bu, soal Iya, iya. apa pengalaman kerja di sini. Jangan yang sulit-sulit. Enggak Bu, enggak ditanya matematika. Nah, pertama-tama Bu Titi kerja di kantin ini udah berapa tahun ya? 1 tahunan lebih. Bisa lebih. 1 tahun lebih. Belum lama. Ya belum lama memang. Temennya Mbak Bu Puji itu loh. Oh, Puji Lestari itu, si Jiles itu. Bu yang dulu di Iya. itu. Bu Titi dulu sebelumnya kerja di kantin juga atau di mana? ya? Kerja di mana-mana sih Mas. Di geografi pernah. Kantin geografi. CS, Hmm. CS Mbak. Di geografi CS. Di kargo pernah. Kargo kereta api pernah. Wah, Melanglang Mas. Di bimbel pernah. pengalaman luas ya Bu. Iya. Pintar ini daripada ibu Mbak. Di toko pernah. Hmm. Terus sehari-hari di kantin ini kerjanya pegang bagian apa aja ya Bu? Bagian ini masak. Masak-masak sama ngelayanin ini Ya. mahasiswa. Itu ganti-gantian atau langsung Ibu sendiri? Apanya? Ganti-gantian antara apa ngelayanin mahasiswa sama masak itu atau langsung aja Bu? Ya pokoknya semuanya dikerjakan tim Mas. Mana yang ini dulu. Tapi kalau pokok aku datang itu sudah bikin kue, bikin sop, terus nasi gitu. Siapin makanan nih. Nanti itu nyiapin yang bagus, terus jajanan ini gitu. Jadi masing-masing sudah ada urutannya, sudah ada bagiannya. Kalau ibu kan juga dari rumah juga masak. Hmm. Ya nasi, ya lontong, ya segala macam kondimennya itu ibu. Yang lebih lama dimasaknya. Iya, nggak mungkin tahu semua dimasak di sini. Kompornya cuma 3 soalnya. Terus apa lagi ya? Kalau hari-hari atau jam-jam sibuk gitu, biasanya bagian mana yang kira-kira kayak kok sibuk banget atau penuh banget sampai mungkin 3 Apa? session. nggak keteteran gitu Bu? Yang kadang bikin keteteran malahan 3 session. Jam Tiga. istirahatnya kan 3 kali toh. Oh iya, Oh iya. 3 kali. Yang itu yang jam 9 antara jam 9 sampai jam 10, terus jam 12, terus jam 3-an. Itu jam-jam rame. Jam-jam ramean. Terus mana ya? Kalau ini sisain terakhir aja deh. Terus antara sesama pegawai kantin ya Bu, itu kerjaannya itu dibagi-bagi sendiri atau campur, saling bantu gitu Bu? Saling bantu. Namanya kerja tim kan. Saling Hmm. bantu. Oke. Kalau Terus selesai yang ini ya bantu yang itu. jadi gercep aja ya Bu, gerak cepat. Harus punya inisiatif. Oh iya, inisiatif. Terus kalau misalkan ada kasus miskomunikasi gitu, mohon maaf Bu, kayak misalkan ada yang lupa bayar atau ibunya salah ngasih pesanan gitu Bu. Biasanya gimana Ibu nanganinnya? Biasanya kita ganti kadang kita ganti Mas. Oh diganti. Ya, kita ganti. Kesalahan dari sini kita ganti. Umpamanya mbaknya minta dibungkus, kita udah ngeladeni pakai piring. Ya udah kita yang ngalah. Kita bukan yang udah di piring kita masukkan enggak. Kita tetap melayani dengan sepenuh hati Mas. Jadi ya lontong tetap dipisah, kuah dipisah. Kalau dihitung dengan namanya yang kita jelimet, itu harus dikenakan biaya tuh. Dipisah-pisah. Tapi kalau kita enggak, ya toh Mbak, kalau beli di luar kan kita minta dipisah-pisah itu kan harus bayar juga toh plastiknya itu. Kalau sini kan enggak. 7.000 ya 7.000. Kalau jus itu kleru kita simpen Mas. Kita simpen. Nanti enggak lama sudah ada yang Pesen lagi. Wah. Tapi itu nggak apa-apa ya Bu, selagi belum terlalu lama. Ya kan di freezer. Oh, Nyimpennya di di freezer. freezer. Aman berarti. Aman. Kadang kita turunkan harganya 1.000.
Oh, Itu aja masih di diskon. 1.000. Itu orangnya gitu. Siapa yang mau ngadopsi ini turun 1.000. adopsi. Mohon maaf soal yang ganti rugi kalau ada yang salah gitu Bu. Kita ganti ruginya Nggak ada ya. Di yang sini nanggung siapa ya? nggak ada ya, ya saya sebagai owner. Oh, Mas. alah. Sini ini nggak ada, walaupun pegawai numpahkan apa nggak pernah. Pernah yang Mbak Puji gula sekilo ya Mbak Titi. Gula sekilo tuh dimasukin blender, terus sudah dimasukin blender, tuang lagi ke tempat gula. Saking bingungnya. Dia kalau ibu suaranya tinggi itu kan dia bingung. Ibu itu kan harus cepat kalau umpamanya harus ngikuti ritme ibu lah kalau udah ibu masuk itu. Pokoknya udah tep itu harus. Kadang pada lupa ini udah masuk nggak dipencet. Jadi dia bingung. Sama ini pun kalau ibu udah terjun dia pada bingung. Jadi nggak dipencet jusnya diem aja. Ini aja. Buahnya diem aja. Tumpuk pakai peso. Hidupin. Kadang ibu kan galak. Kalau pas anu memang ibu mulutnya gini. Nah, karena ya kita kan ngejar waktu ya Mbak. Ibu nggak mau terlalu lama anu anak-anak ibu nunggu. Kan yang cepat kalau ibu udah turun pasti cepat. Tapi kalau sekarang ibu saja dia mungkin maaf. Agak lama mungkin. Terus ke Ora, kayak mat satpam. masuk Ya, Mas. banyak anak favorit ya. Oh iya, waktu ibu dulu awal-awal di sini sempat ada masa-masa waktu dilatih gitu atau langsung saja? Enggak langsung. Langsung sambil belajar. Lah iya no Mas. Oke. Enggak ada, paling yang baru-baru kita training 3 hari. Tapi tetap kita gaji. Kita lihat cara kerjanya. Kalau nggak oke ya udah. Kan beda tuh Mas, kalau yang berpengalaman itu nggak usah di training aja, langsung terjun langsung bisa. Sudah langsung bisa ngikutin. Paling adaptasi Mas. Jadi ibu soal training itu lihat dulu, Iya. tergantung. Iya. Kadang Mbak orangnya. Titi tak suruh ngeliatin gimana itu. Bantu Tak suruh ngawasin. nilai. Kalau oke ya udah lanjut. Ini soalnya merangkap semuanya, ya koki, ya HRD, ya marketing. Seharusnya gajinya double. Halo sayang. Kameranya tadi mana? Oh, Tapi udah ada kok. terus Dia nanti foto aja. ya, masuk ke sesi refleksi sekarang. Menurut Bu Titi, yang bikin ibu ngerasa betah kerja di sini itu dari bagian mana ya? Sabtu Minggu libur, Iya. Tanggal Jelas merah. ya Bu. tanggal merah libur. Jelas ya Bu. Juraganya galak tapi Kalau itu nggak masalah. Soal walin nggak ada masalah. walaupun ini Bu galak ada nilai plusnya dikit gitu loh Mas. Orangnya nggak bisaan katanya. Galak kan yang penting kantinnya rapi nggak? Iya. Jalannya rapi. Iya. Ibu kalau kebersihan memang agak cerewet Mas. Ibu. Oh, kebersihan juga. Iya, cerewet Ibu. Tanya Mbak Titi. Ibu harus ya jiwa ibu memang jiwa babu Mas. Dulu ikut Mbak tuh kayak pembantu. Jadi yang memang tak utamain. Gitu, tak terapin. Itu nggak mau berantakan gitu, nggak mau ibu. Pegawai di sini maksudnya sekaligus bantu-bantu bersihin Ya ya? iya, Ya no. iya Mas, pokoknya Harus datang bersih, pulang bersih. Heeh. Fotonya gitu. Kayak gelubuk-lubuk ini. Jadi dia. Wes. Udah Udah? Mas. Ya? Udah belum Mas? Mbak Titinya udah sebentar. mau anu. Oh, alah. Heeh. Udah
sisa harapan Bu Titi ke kantin ini terakhir deh Bu untuk penutup. Deh, penutup ya. Ya kalau harapannya ya masih terus ya masih ke depannya. Iya, Terus iya. kalau bisa itu ya ini loh. Apa? Kan peraturannya itu loh. Oh. Peraturannya tuh kadang menyudutkan sepihak. Seperti yang Ibu bilang tadi. Yang dharma Ya, wanita. yang dua itu. Makanan itu ditekanmu. Tadi dijual begini salah, gitu salah. Padahal kita udah baik banget loh. Setiap ibu mbak Daza mereka kadang minta sesuatu, tak kasih mas, gitu loh, tak kasih. Dharma wanitanya. Enggak, Bukan, yang dari tetangga sininya, kita. tetangga kita. Tapi ya itu mereka itu cuman istilahnya mau geruak tapi nggak mau digeruak. mau nganu tapi dia nggak mau dia. Kita kalau sama mereka beli, nggak pernah kita saling berbagi itu enggak. Kalau mereka ke sini ya, plastik habis larinya ke kita. tapi kalau Air kita habis pinjem larinya ke gitu ya, kita kekurangan apa? gas gitu, habis tidak larinya bisa. ke kita. Tapi saat kita yang kehabisan, itu kita nggak bisa apa-apa. Pinjem aja nggak bisa gitu loh. Makanya ibu tuh selalu stok barang itu sampai berlebih-lebih. Sekarang mereka gitu ya ibu, tak ikutin permainannya. Iya. Ya segitulah mas, namanya juga manusia ya. Walaupun di kantinku kalau ibu ngomongnya bukan 3 orang, 3 ekor. Lah habisnya kalau kita udah segitu lamanya ya, seharusnya persaudaraannya kan kuat. Enggak ada. Di sini enggak ada rasa persaudaraan. Enggak ada. Lulu gua gitu. Benar. Kalau kita kan ketemu tiap hari, ada persaudaraannya, rasa ikatan batin gitu loh. Enggak ada. Mas boleh ngomong tanya ke satpam kan, satpam tuh ya larinya ke sini. Karena ibu tuh ya Sabtu Minggu mamanya apa ya kita tetap kita bawain satpam sesuatu. Libur pun kadang mas aku ngirim Kita kasih, makanan buat mereka. Kita Ke kasih tetangga satpam ini. gitu loh. Ngirim buat satpam. Satpam. Iya. Boleh ditanya. Kalian buat kucing. Nggak pernah yang 2 itu jadi Kasihan kalau kalau ada libur apa-apa panjang. kan ibu nitip sesuatu gitu nanti diantar ke sini sama satpam tuh mau Oh, ngantar satpam. ke sini kita titip apa mau dia kalau yang lain itu nggak mau alasannya nanti ada sidak kalau ibu mau dia ya kan tinggal kitanya toh mbak. Wes, Mbak Titi. Sama. Udah cukup buat wawancara. Terima kasih Iya, banyak sama-sama. Bu Iya. udah Mau diajak wawancara. nyempetin Sama-sama. waktu dan tenaganya. Iya, Kalau kan kemarin Mbak Titi udah ngomong makanya ibu kesini. Tadi ibu siang kesini. Hmm. Terus tadi pulang antar buah yang udah dipotong-potong. Ibu masukin freezer. Matur nuwun Gur. Iya, sama-sama Mas. Kan boleh Aksa. foto dulu? Boleh, tapi ibu ini nggak foto jadi loh. Mbak siapa tadi lupa ibu? Oh ya. Mbak Alia. Ya, itu aja. Mbak Azza.